Sholat salah satunya adalah baca sholawat. Bahkan guru kami Pak Al-Maghfirullah kata beliau, kalau Imam Syafi'i minimalnya orang sholat, minimalnya khusyuk dalam sholat itu ketika takbiratul ihram. Kata Imam Syafi'i, Allah. Bahkan jadi mazhab Syafi'iyah, niat sholat itu berbarengan dengan takbiratul ihram. Tangan mengangkat, mulut mengucapkan takbir, hati mengucapkan niat. Kan begitu Pak ya? Kajian kita ada, Pak ada kan? Ya, ini mencocokkan saja, mengulang pelajaran yang sudah lewat. Jadi kata Imam Syafi'i, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunnah. Mengucapkan takbir Allahu Akbar itu rukun, niat dalam hati juga rukun. Jadi dibarengi baca niat sholat dengan mengangkat tangan dan mulut mengucapkan takbir. Kira-kira bisa khusyuk kan? Kira-kira bisa khusyuk kan? Kelewatan kalau nggak bisa khusyuk. Itu udah pada sibuk Pak. Badan sibuk mengangkat tangan, mulut sibuk mengucapkan takbir, hati sibuk mengucapkan niat. Ada nggak yang sibuk di situ? Ada nggak? Ada. Apa? Akal. Yuk diulang. Rukun sholat ada berapa? Katanya kan ada kajian fikih. Sholat Mas, rukun sholat ada berapa Mas? Ayo Pak, rukun sholat ada berapa? Enggak apa-apa, sama juga, yang penting dijawab. 13. Ada yang lain? Ada versi lain? Kalau saya jawab 17 salah apa? Ada yang jawab 13. Kalau saya jawab 17 salah nggak? Kalau ada yang jawab 18 betul apa enggak? Enggak. 13, 17, 18. Ya. Ya wes. Kan kajian fikih ada nih. Saya ngulang pelajaran kajian fikihnya. Rukun sholat ada 13. Tidak salah, betul. Rukun sholat ada yang jawab 17, juga tidak salah, betul juga Pak. Ada yang jawab 18 pun tidak salah, itu juga betul. Apa bedanya? Bedanya kalau yang 13 tumakninahnya jadi satu dengan rukun yang lain. Misal rukun tumakninah, i'tidal tumakninah, sujud tumakninah. Itu begitu Pak. Ya baca kita baca. Jadi berarti kita untuk belajar Pak. Kalau yang 17 sujud bawahnya tumakninah, rukuk bawahnya tumakninah, yang tidak tumakninah. Jadi begitu Pak, dipisah tumakninah dengan rukun. Jadi totalnya 17. Kalau 18 tadi gimana? 18 niat mengakhiri sholat dipisahkan dengan salam. Kalau yang 17 niat mengakhiri sholat digabungkan dengan salam. Kalau dipisah niat mengakhiri sholat dengan salam, totalnya jadi 18. Emang ada Pak niat mengakhiri sholat tidak dengan salam? Ada Pak. Ya. Ada orang mengakhiri sholat tanpa dengan salam. Awas hati-hati, ini fikih. Kalau nggak paham, udah batal tuh sholatnya. Ya, saya ulang-ulang. Kata fikihnya, niatnya itu digantungkan kepada sesuatu, Pak. Saya Allah, tadi doa sholat Allah. Kebetulan sholat tahajud ketinggalan di rumah. Istri lagi pergi ke pasar shopping biasa mau lebaran. Kita ditinggal di rumah sendirian. Kata istri, Pak, jangan lupa ya ada jemuran di luar. Ya siap. Sholat zuhur ketinggalan dapat jamaah di musola ketiduran. Sholat zuhur Allahu Akbar. Dapat satu rakaat duduk Pak. Ingat ada jemuran. Suka begitu kan? Atau ada yang lain pikirannya? Besok kalau di pabrik itu, ya, trouble belum selesai. Kami itu, apa
sesuatu, datang duduk Pak, berhenti, nggak berhenti sholatnya, berarti dia sudah menghentikan sholat. Selesai. Ya, jadi namanya kalau belum datang sekali lagi nih, saya mau selesaikan sholat ini, mau dibatalkan. Belum datang dia nggak menghentikan sholat, berarti sholatnya itu sudah batal. Kenapa? Dia sudah menggantungkan sesuatu, tapi dia tidak menghentikan apa namanya sholat karena sesuatu yang sudah terjadi. Itu ada contoh. Ya, jadi 13 tadi atau 17 pagi itu cuma dibagi 3 Pak. Ya, secara garis besar dibagi 3. Satu, rukun qalbiyah, rukun hati, golongan hati. Contohnya niat. Yang kedua, rukun qauliyah, rukun ucapan. Contohnya baca takbir, baca Fatihah, baca sholawat, baca tasyahud. Ya. Ada lagi rukun fi'liyah, rukun gerakan. Ya, rukun gerakan, berdiri, ya kan, rukuk, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya kan? Itu gerakan. Tapi ini ada satu anggota tubuh kita nih yang namanya pikiran nih, Ini supaya ikut-ikutan campur tangan Pak. Padahal tugas dia cuma mensupport sholat supaya sholatnya bisa benar bacaannya. Dia tahu mafaridul huruf, dia hafal surah, dia hafal Fatihah, dia hafal tasyahud, tasbih dan lain sebagainya. Nih fikriyah disupport. Tapi ini fikriyah cuma melantur, kan itu pengaruh setan Pak. Dari mana datanya fikriyah? Dari sini. Apa ini? Qalbun, hati. Kan sudah saya jelaskan. Ya, ketika ada yang meninggal. Ya. Ini fikriyah ini ngaco nih. Fikriyah ini suka memegang tampuk sholat itu semuanya. Akhirnya apa? Sholatnya mikirin yang macam-macam. Sholatnya jadi kepikiran segala-gala. Sholatnya jadi nggak khusyuk. Tuh biasanya jadi nggak dapat hati. Harusnya kan kata Rasulullah SAW ketika kamu ibadah, apalagi ibadah sholat, rasakan. Oh itu melihat Allah. Kalau nggak bisa, yakin kalau kau diperhatikan Allah. Contoh. Kita kerja nih, ada bos datang, khusyuk nggak kerja ya? Serius, tangan bersih juga langsung digelepotin soal kerja. Biasa, padahal mau biar kelihatan kerja. Ya. Allah, bahwa sami'un basir, masa melihat, maha mendengar. Biasa banget, bahkan dalam sholatnya kita perlu ibadahnya kita perlu. Tapi dalam sholat saya ulangi lagi, ada satu rukun yang mana rukun ini bisa menghadirkan sholat kita yang tadinya belum khusyuk. Ada yang sudah khusyuk sholatnya Pak? Saya nggak khusyuk. Bapak nggak ngacau betul khusyuk semua. Hebat kalau dia bisa khusyuk. Saya belum bisa khusyuk, tapi lagi belajar khusyuk. Ya. Ibadah kita, sholat kita yang belum bisa khusyuk itu bisa bersanding, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara diperbaiki. Bagaimana cara menghadirkan khusyuk? Bagaimana cara menghadirkan sholat kita kepada Allah? Yaitu kata para ulama, salah satunya karena nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam sholat. Ya, ini belum masuk kajian.
Kata para malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya Allah. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang lain? Dulu engkau pernah menciptakan makhluk yang lain, menumpahkan darah, saling membunuh. Ternyata sebelum manusia diturunkan ke muka bumi, para ulama atau pakarnya, itu sudah ada makhluk yang lain yang Allah ciptakan untuk bermukim di bumi ini. Ya, saya nggak mau ngomong manusia purba, karena ada yang cocok kalau tidak ngomong manusia purba. Pokoknya Allah menciptakan makhluk sebelum manusia untuk ngurusin ini bumi. Tetapi itu manusia yang sudah disampaikan oleh malaikat tadi, kenapa kau mau menciptakan makhluk untuk memimpin bumi audit tadi, sedangkan mereka selalu menumpahkan darah, saling membunuh. Ternyata dulu ada makhluk namanya Banul Jan. Kata ulama hadis, ini disebut juga bangsa jin. Ini bangsa jin ini bermukim di muka bumi ini. Mereka saling berperang, saling membunuh, saling membunuh dan perang di sini. Diutus malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menenteramkan, untuk ngaturnya bumi. Beresin tuh Banul Jan tadi bangsa jin tadi. Singkat cerita dibuang tuh bangsa jin. Disingkat ceritanya nih panjang sebetulnya. Ada yang ditaruh dibuang laut, banyakan dibunuh di hutan-hutan, ada di batu, ada di pohon beringin, ya pohon besar-besar. Ini makanya kata cocokologi kita sebetulnya kata ulama-ulama Nusantara ini, Indonesia ini tempatnya bangsa jin, terutama di Pulau Jawa. Iya, makanya manusia itu ditulis di Pulau Jawa karena bangsa jinnya paling banyak katanya gitu. Wallah ala tidak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir iya juga sih, karena yang puntannya alirannya rada Jawa yang tidak di Jawa. Ya, kalau di Sunda, kalau di Jawa ke Jawa gitu ya. Tuh itu apa? Tapi oleh malaikat ada satu anak jin. Anak jin ini dipelihara oleh malaikat, dididik, diajarkan ilmu tauhid, diijazahkan kepada dirinya zikrullah, asma Allah, sehingga dia rajin ibadah, rajin ibadahnya, ya, sampailah dia naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala karena ibadah. Dalam satu riwayat sampai 1000 tahun. 1000 tahun ibadah naik lagi pertama, 1000 tahun ibadah naik kedua, terus. Ini manusia belum diciptakan, Pak. Ya, ini ada sedikit riwayat yang sahih, ada campur aduknya dengan riwayat Israiliyah. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya, sudah diciptakan Nabi Adam tapi belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini si anak jin tadi ini karena sudah mulai besar, Pak. Dikirnya mantap, ibadahnya luar biasa. Allah pokoknya ibadah manusia di muka bumi ini, Pak. Rajin Quran, saking Qurannya diangkat derajat oleh Allah. Langit kedua terus, tiga terus sampai disebutnya alam malakut. Kalau bapak-bapak pernah ngaji tasawuf, itu ada alam muluk, ada alam malakut. Alam malakut itu surga, dari surga pertama sampai keempat, atau langit pertama sampai keempat. Ini ngaji tasawuf itu dari seperti itu. Ketika diciptakan Adam, ini makhluk ini, anak jin tadi yang sudah taat kepada Allah, karena memang diciptakan dari api bangsa jin, sifat apinya masih ada, Pak. Mulai tahu ini makhluk bakal jadi pemimpin di muka bumi, seperti dulu nenek moyangnya dia yang sudah dimusnahkan oleh para malaikat. Dia masuk ke dalam tubuh malaikat
panggilan nama aslinya Ajazil. Jadi nama asli iblis itu adalah Ajazil. Itulah yang disebut raja iblis. Oh, maka ketika Allah Subhanahu wa taala wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah mengatakan sujud kalian semua kepada Nabi Adam, maka malaikat pada sujud illa iblis. Kan bingung kita Pak. Ini kalimat benar enggak sekolahnya ngomong? Kata Allah, malaikat ngomong, malaikat semua malaikat. Qalil malaikat. Kalimatnya jamak. Kalau muluk satu malaikat. Kalau malaikat berarti banyak jumlahnya Pak, tidak terbatas. Lebih dari 3 pasti. Banyak. Tadi ngomong apa? Kepada malaikat. Sujud kalian semua kepada Nabi Adam. Tapi dalam akhir kalimatnya illa iblis. Kecuali iblis. Saya ingin ngomongnya. Hai para jamaah hidayatul mukminin. Berarti kan saya ngomong hidayatul mukminin. Kecuali orang blok E, ada orang blok E di sini. Berarti nyempil orang blok E ada di sini. Nyempil. Sama kayak tadi Pak. Allah lagi ngomong kepada khalayak para malaikat, nyempil ke si iblis tadi, si Ajazil. Karena apa itu Ajazil ada dalam barisan para malaikat? Ada ibadahnya taat. Coba. Ya, karena ibadahnya taat. Ini yang dimaksud oleh Syekh At-Tahilah Asy-Syakandari dalam risalah pertamanya kitab Al-Hikam. Awas katakannya Nabi, jangan bangga dengan ibadahmu, karena yang bisa mengantarkan surgamu itu bukan ibadahmu. Nabi ngomong pada sahabat, hati-hati dengan ibadahmu, jangan sombong dengan ibadah kita Pak. Sombong menjadi sarung merek BHS karena membahas endorse BHS gitu. Ini apa? Baju banget, surat ada dulu makhluk Ajazil tuh ribuan tahun, bahkan dengan ibadahnya dia bisa langit jebol ke Allah, jebol ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, bisa naik ke malam malakut. Sombong. Maka kata Rasulullah SAW para sahabat, awas hati-hati, jangan sombong dengan ibadahmu, jangan bangga dengan ibadahmu, karena yang bisa mengantarkan surga kepada surga Allah itu bukan dengan ibadah kita, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh para sahabat, engkau juga ya Rasul. Apa maknanya? Kamu juga kan ya Rasul? Benar, saya juga sama. Makanya saya tidak sombong dengan ibadah saya kata Rasul, tetapi saya sudah dipenuhi oleh rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Karena hanya Nabi sudah penuh rahmat, dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dinasihatkan kepada kita, awas hati-hati yang rajin ibadah, jangan sombong, ya, jangan sum'ah dengan ibadah kita. Ini baru bisa baca kitab kuning udah sombong, baru bisa ngisi pengajian udah sombong. Makanya saya selalu baca kitab Al-Hikam itu saya tertegun saya melihat itu. Maka si Ajazil ini Pak, ya enggak, si Ajazil ini sombong, dia nggak mau sujud kepada Allah. Tapi ada satu golongan malaikat yang lain, malaikat-malaikat yang benar-benar taat. Ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada malaikat golongan benar-benar malaikat yang dia selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendahkan diri, dia tidak beranggap dia ini bodoh. Maka kita yang duduk di majelis ilmu ini adalah salah satunya mengikuti kegiatan mereka. Ya, subhanaka la ilma lana, mereka bertasbih kepada Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, tidak ada pengetahuan bagi kami. Illa ma 'allamtana, kecuali yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami.
Inilah malaikat yang mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra-nya, bahkan Mi'raj-nya, tembus sampai Sidratul Muntaha, yang mana malaikat-malaikat yang lain tidak bisa tembus, tapi ini malaikat bisa tembus. Malaikat cuma ditugasin, kamu memenuhi langit pertama, udah di situ aja, nggak bisa kemana-mana kan. Fingerprintnya itu, barcode-nya itu cuma pintu langit pertama. Kalau bapak-bapak pernah naik di hotel-hotel kan begitu tuh Pak ya. Misal kamar 705, artinya lantai nomor 7 tuh, bisa begitu Pak ya. Kalau naik lift itu si kartunya itu dicolokin, ditempelin. Jadi gak bisa kemana-mana tuh, gak bisa ke lantai 5, 6 naik gak bisa, cuma lantai 7 doang. Lantai 7 nomor kamar 705, bisa begitu. Yang kelas di sini. Sama tuh malaikat langit kedua pun begitu, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke satu, kedua, ketiga, nggak bisa ke kedua, terus begitu. Tapi ada satu malaikat, dia punya akses luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke 7, bahkan tembus ke Sidratul Muntaha. Karena apa? Dia membacakan shalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita kenal ada yang namanya shalawat kita baca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Apa masalahnya Pak? Ada yang tahu? Salawat Jibril. Kenapa salawat Jibril? Karena malaikat Jibril tembus sampai Sidratul Muntaha. Jadi kalau pengen bapak sholatnya sampai tuh baca salawat jangan lupa. Bahkan kata guru kami, kalau kata Imam Syafi'i ketika takbiratul ihram kamu bisa khusyuk. Yang kedua, spot pertama ketika takbiratul ihram baca niat kamu usahakan khusyuk, karena semua pada sibuk, badan menggerakkan tangan takbir, mulut mengucapkan lafaz takbiratul ihram, hati mengucapkan niat. Tapi kata guru kami ada satu spot lagi yang usahakan kamu juga bisa khusyuk. Di mana itu titiknya? Ketika mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kenapa guru kami menyampaikan itu Pak? Kalau kita paham bahasa Arabia, ini luar biasa kalimatnya Pak. Ya, so sampai sini di rumah dibuka tulisannya. Assalamu alaikum. Saya bilang kita Pak tulis bahasa. Assalamu alayka. Kalau kita baca salam hormat, assalamualaikum. Keselamatan kepada kalian semua, kepada bapak-bapak semua. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia itu ka, uma, ka satu orang, uma dua orang, tiga atau lebih, itu disebutnya orang kedua. Saya orang pertama, anak. Ya enggak? Bapak nih orang kedua. Bisa ada PRT nggak? PRT ada nggak? PRT ada nggak? Nggak ada. Pak RT sedang shift malam, itu disebutnya orang ketiga. Kan gitu ya dalam bahasa Indonesia Pak ya? Oh, PRT ada nggak? Nggak ada. Nah itu tidak shift 3, tapi disebutnya di sini orang ketiga. Kalau orang kedua, orangnya ada nggak? Ada. Ada Pak. Tuh makna assalamu alayka, keselamatan bagi engkau. Nama Muhammad yang disebutkan, nama nabinya disebutkan di situ Pak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi Muhammad ada apa enggak? Ada enggak? Ada Pak. Wah, orang ibu. Kalimatnya tadi kan disebutin. Kalau orang kedua tuh ada apa enggak? Orang ketiga enggak ada. Enggak ada disebutkan, tapi orang enggak ada, orang ketiga. Ya enggak?
Kalau orang disebutkan ada. Wah ngarang nih Ustaz. Bukan ngarang, ini ilmu hadis. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya salat kalian itu sampai kepadaku, kata Rasulullah kepada para sahabat. Kata para sahabat, bagaimana salat kami bisa sampai kepadaku ya Rasul? Sedangkan engkau sudah dimakan kecintaan, sudah wafat. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Inna harramal ardi ala jasadil anbiya. Sesungguhnya bumi diharamkan untuk memakan jasadnya para nabi. Hadis pertama. Hadis kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca salam kepadaku, salam alaiya, illa kecuali aradallahu ruhi ala jasadi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan ruhku kepada jasadku, hatta yusallimu alaihi salam, sehingga aku menjawab salam dan sholawat orang yang memberikan salam dan salawat kepada. Jadi kalau kita baca salawat, baca salam kepada kanjeng Nabi, kata Rasul, Allah mengembalikan ruhnya kepada jasadku untuk menjawab salawat dan salam kita yang kita berikan kepada Nabi. Jadi kira kita nggak bisa merasakan, makanya kata guru kami itu khusus di situ. Ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin karena iman kita yang masih lama belum bisa menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita. Oh, kalau begitu Rasulnya banyak dong. Misalnya di bloknya sholat berapa jamaah? Tadinya berapa sholat? 3 sholat. 1 sholat berapa orang? 12. Ya sekian bilang banyak. Di bloknya sholat, di bloknya seluruh Indonesia sholat, bagaimana? Awas, kanjeng Nabi punya sifat. Tala'al badru alaina, telah datang kepada kami al-badru. Apa badr itu, Pak? Bulan purnama. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun punya sifat nurun ala nur. Bumi satu, bulannya satu, semua bisa ternaungi dengan cahaya bulan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat nurun ala nur. Jadi bagaimana hadirnya Rasulullah? Itu kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bagaimana bisa merasakannya? Itulah tingkat kekhusyuan kita, bagaimana bisa menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita. Ini tadi sholat kita tersebut, Pak. Sholat ada yang tetap sampai pahalanya dengan dia membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berinteraksi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sholat kita pun akan terasa lebih khusyuk lagi. Di spot-spot yang tadi saya sebutkan, kayak Pak Ajis nih sama Pak Abbas mau renovasi, datang koordinator, benar nggak Pak Abbas? Pak, ini biasanya mah nggak langsung to the point dan Pak Abbas, gimana kabarnya, sehat ya? Kan gitu tuh Pak. Ini jurus-jurus orang nyari dana. Ujungnya ya dana lagi aja sebetulnya. Tanya sana sini, sehat apa, gimana anak, sekolah gimana. Padahal ujung-ujungnya minta duit. Sama sholat kita mungkin di seperti yang lain belum bisa khusyuk, tapi usahakan di titik kita membaca salawat kepada Rasul, salam kepada Rasul, usahakan bisa khusyuk. Rasakan hadirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan kalau kita ingin mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nasionalnya tanggal berapa? 25. Maksudnya 25 apa? 5 hari lagi pengajian sudah. Tapi kalau Arabia, Muhammadiyah banyak yang hafal. Saya juga hafal sebenarnya, Pak. Ya. Tapi yang mau saya tanyakan, sudahkah kita mengisi bulan Sya'ban ini beribadah kepada Allah? Kan itu yang penting. Ya. Sya'ban ini dijepit oleh dua hiji. Nah, ya hiji tadi. Sudahkah di tanggal 21 Sya'ban ini kita isi dengan ibadah-ibadah yang bisa meningkatkan pendekatan diri kepada Allah? Kenapa Sya'ban ini ikut mulia? Karena Sya'ban diapit oleh 2 bulan yang dua-duanya ditulis oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Yang satu bulan Rajab, Rajab itu secara tidak langsung disebutkan, secara langsung tidak disebutkan, tetapi secara kiasan disebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, "Inna 'iddata syuhurin 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ardh, minha arba'atun hurum." Kata Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bulan itu 12. Yang mana dari 12 bulan ini ada 4 yang haram. Kenapa haram? Dulu diharamkan untuk berperang, suruh berbanyak ibadah. Kata ulama, yang 4 ini, yang 3 ngerendeng berurutan, yang 1 misah. Mana yang ngerendeng yang berurutan? 1 bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, Dzulqa'dah yang ngerendeng. Ya, Islam Dzulqa'dah, Dzulqa'dah bersama kali. Tapi kalau saya panggilnya sesuai wazannya jadi Dzulqa'dah, karena wazannya timbangannya apa? Dzulhijjah, itu bulan kedua. Ya. Paulus masuk proses. Iya itu. Namanya kalendernya 2021. Enggak, 2022. Satu Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah. Kenapa saya nyebutnya Dzulqa'dah? Wazannya timbangannya daripada Dzulhijjah. Dzulhijjah kan hak huruf pertamanya kan di kasrah. Makanya Dzulqa'dah huruf pertamanya di kasrah, bukan Dzulqa'dah. Jadi apapun namanya yang penting paham. Ya, jadi kalau mau tertib kalimat begitu tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Ngerendek tuh Pak, berurutan. Yang satu bisa yaitu bulan Rajab. Secara tidak langsung tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi yang dimaksud minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimaksud itu tadi bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kenapa Sya'ban ini ikut mulia? Karena diapit bulan Rajab dengan bulan Ramadan, maka dia ikut mulia. Sya'ban asal kata daripada Sya'ban. Sya'ban itu kumpul Pak, kumpul. Dulu zaman kafir Quraisy sebelum datang Islam datang, sebelum peradaban Rasulullah SAW datang, kalimat bulannya tetap Sya'ban. Ya, tetap disebutnya bulan Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Karena mereka ngumpulin air. Dalam sebuah riwayat, ngumpulin air kenapa? Karena mau masuk bulan Ramadan. Apa Ramadan itu? Panas. Ya. Jadi asal katanya Ramadan itu Ramadan, panas. Ditambahin alif sama nun, ya, untuk menggambarkan suasana yang panas, itu disebut Ramadan. Sahabat kumpul, karena saking banyaknya orang berkumpul, tambahin alif sama nun, Sya'ban. Karena apa ngumpulin air? Karena sebentar lagi mau masuk bulan yang panas. Ngumpulin air dulu sebelum Islam datang. Islamnya datang, bulannya nggak dirubah, tapi dirubah kebiasaannya yang tadinya cuma ngumpulin air, tapi berkumpul dengan keluarga,
ibadah nanti bulan Ramadan. Begitu tuh. Ya, artinya apa? Ada prepare sebelum masuk Ramadan, ada persiapan. Kita ini mau take off nih. Apa take off bu? Flight, terbang. Memang kita naik terbang rambutan prima jasa, kapan aja bisa? Oh, pinggir tol itu. Orang naik bandara apa? Apalagi sekarang 1,5 jam sebelum apa namanya sebelum flight harus sudah hadir di bandara. 2 jam sebelum terbang harus sudah hadir di bandara. Enak, sudah check in dan lain sebagainya. Apalagi itu berat. Apa namanya penerbangan domestik? Kok tahu? Saya kemarin dari Lombok ikut hadir di Mandalika. Kerjaan bukan nonton panas. Kerjaan ini. Ada di sana. Jadi mau di sana. Tapi hari Minggu pagi saya pulang. Saya nggak sampai selesai. Jadi saya nggak tahu tuh cerita yang mau. Kalau tahu ada ilmu sama saya. Jadi saya nggak tahu. Saya kebiasaan selesai pekerjaan saya langsung pulang. Nggak sampai selesai. Jadi kalau urusan MotoGP saya ada hafal pak. Jadi saya biasa di Sepang, saya biasa di Losail, ya saya biasa di Buriram hadir support tim. Tuh itu kuliah saya gitu. Majuin sama orang. Itu flightnya aja yang domestik 1,5 jam, apalagi yang internasional lebih awal aja. Sama Ramadan, kita mau menuju Ramadan dipersiapkan di bulan Sya'ban. Makanya ada puasa bulan Sya'ban. Ya, yang biasa puasa Senin Kamis jalankan. Itu ada hadis katanya kalau sudah tiba tanggal 15 Sya'ban jangan berpuasa. Bagi yang tidak puasa, bagi yang tidak biasa puasa. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Siti Aisyah disebutkan Rasulullah memperbanyak puasa selain bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Jadi kalau bapak biasa Senin Kamis, jalan aja terus. Yang biasa ayam ungkep, aja. Yang biasa puasa Daud, jalankan. Jadi nggak ngantin tanggal 15 turun terus kembali. Karena apa? Kita lagi prepare. Yang tadinya jarang buka Al-Quran, mulai dibuka bacaan Al-Qurannya. Yang jarang tadinya ngejar HP, update status di media sosial, langsung dibuka pelajaran agamanya. Punya buku agama apa di rumah, pelajari lagi di rumah. Kami biasa pak dalam 1 bulan ini, saya di Serang biasa ada kajian, cuma ada beberapa tahun ini mulai paham. 1 bulan kita sorogan, kita apa begitu ya, seperti itu. Coba di blog pun begitu. Misalnya ada kajian Ahad menjelang berbuka puasa, ya. Jadi bapak-bapaknya datang ke sini majelis taklim plus buka puasa bersama dari rumah, nggak kosong, nggak usah piring mewah, piring kurang buat sendiri 2 piring lah, ya bawa 2 piring. Oh nanti kebanyakan baju ada oke sama Pak Haji buat jadwal. Minggu pertama bapak ABCDEF, minggu kedua GH terus, minggu ketiga terus berjalan. Jadi pahala puasanya dapat, majelis ilmunya dapat, memberi buka puasa orang yang berpuasanya dapat, plus sholat berjamaah maghrib. Karena perlawanan terbesar orang berpuasa itu malas berjamaah maghrib. Karena apa? Kolak masuk, gorengan kayu, PPUP, es campur haja, maghrib jam 7 kurang 5 menit. Suka begitu. Selalunya coba dibikin begitu Pak Haji. Jadi walaupun kan seminggu sekali ada rapatnya nempel gitu. Nah jadi di bulan Sya'ban ini kita dipersiapkan untuk itu. Jadi anak-anak kita ayo deh bangun sholat subuh supaya ketika mereka bangun ketika bulan Ramadan dibangunkan untuk sahur, mereka sudah terbiasa. Ya,
rasanya banyak orang yang mulai sakit, Pak. Saya ini punya kebiasaan, saya punya vertigo. Jadi mah saya sudah akut. Cara mengobati mah saya selalu berpuasa sunnah. Ketika puasa sunnah saya beberapa hari nggak jalan, mulai lagi langsung kumat kepala ini. Bangga asal ya. Makanya saya selalu berpuasa sunnah, salah satunya itu menghilangkan apa efek sampingnya. Hikmah yang saya dapat cuma menghilangkan. Dan bapak-bapak begitu. Semua nasihat kata-kata Nabi, berpuasalah supaya engkau sehat. Ya, tetapi ada nikmat yang paling besar daripada menahan lapar dan dahaga. Ada hikmah yang paling besar daripada bapak-bapak menahan haus dan lapar saja dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya, karena puasa yang sesungguhnya bukan hanya menahan lapar dan dahaga, bukan hanya tidak minum, tidak makan. Ya, bapak punya kambing, kambingnya dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Puasa itu kambing, Pak. Apalagi dipisah sama yang cewek. Puasa itu kambing, nggak makan, nggak minum, nggak kawin. Ya. Nah, terus kita juga sama, nggak makan, nggak minum, nggak puasa. Nah, terus apa bedanya puasa kita dengan puasanya kambing tadi? Puasa kita selain menahan lapar dan dahaga, kata ulama disebutnya memper golongan sama awas. Apa artinya itu? Menutup lubang yang 9. Ya. Iya, bukan untuk pakai kapas, panas. Coba hitung 9, mana 9? Telinga 2, hidung 2, 4, mulut 1, 5. Mana lagi? Mata 7 kan? Yang 2 tahu nggak? Ya, kalau nggak tahu saya tunjukin cerita satu juga. Depan sama belakang kan begitu. Jadi 9 ini ditutup, Pak. Mata ditutup bukan tidak melihat, tapi ditutup dari pandangan-pandangan yang dilarang oleh Allah. Kan kita mah beda. Dari pagi bisa nutup, buka langsung ke beneran. Udah itu banyak cewek-cewek pakai celana pendek. Masya Allah, tapi matanya nggak pernah. Ya kan? Dari pagi bisa tiduran, deh. Emang boleh nggak orang puasa tiduran? Silahkan. Saya nggak melarang. Giliran bangun asar mendengarkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dari pagi bisa menjaga mulut, tidak ngomong-ngomongin orang. Sekarang bukan mulut, Pak, jempol yang bergerak. Memfitnah, menggunjing, ngomongin orang lainnya bukan pakai mulut sekarang, pakai jempol. Makanya benar juga kata Al-Quran ya. Ya, Pak ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Nanti di yaumil kiamah mulut dikunci, tangan berbicara. Sekarang aja kebukti, Pak. Kiamatnya belum datang tapi kebukti. Mulutnya dikunci, tapi jempol Pak. Fitnah, bikin gosip, hoak dan lain sebagainya. Betul benar. Kiamatnya belum datang, tapi balasannya udah nongol. Ya, sebenarnya kita ngomongin kiamat yang bukan kiamat. Kalau disambungnya next ada sedikit. Tapi yang terpenting tadi persiapan diri kita. Kiamat pasti datangnya. Bahkan ulama dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengingatkan kita untuk mempersiapkan itu. Bahkan ada fitnah terbesar sebelum datangnya kiamat, yaitu fitnah Dajjal. Maka kita berdoa kepada Allah dalam tahiyat kita disunahkan, Pak. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri
nggak hafal, cari yang hafal supaya bisa dilaksanakan. Ini salah satu doa supaya kita terhindar dari fitnah dunia, fitnah mati, fitnah kubur, siksa kubur, dan fitnah dajjal. Allahumma inni, ya barang-barang Pak. Allahumma inni, saya dulu ya. Allahumma inni, a'udzu bika min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baca tuh, fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru itu. Ini baru dapat lauk doang, Pak. Baru dapat lauk kecap. Pengen dapat lauk rendang kan? Jadi kalau nggak baca doa itu cuma dapat nasi. Kata guru kami gitu tuh. Kalau nggak baca doa itu cuma makan nasi doang. Ya, belum dapat lauk. Selalu apa belum rendang, baru dapat tempe. Nah, kalau baca doa tadi baru dapat tempe goreng. Pengen dapat lauk rendang nggak? Pengen nggak? Apalin dulu yang tempe. Ya, apa tadi nih? Ya, kata saya tadi, kalau tadi ada yang jawab hafal, kejar orangnya Pak. Minta aja Pak Ajis hafal, minta aja Pak Ajis hafal, ajar. Jadi jadinya dapat tuh. Ya ini dalam mobil kalau tuh begitu, bukan hanya seorang ustaz yang bilang kita tuh. Ya, kalau nggak hafal, Pak Ajis bilang saya nanti saya tulisin WA. Ya gitu, WA nanti. Yang penting ada yang ada yang menyampaikan, ya baca itu baru dapat lauk tempe goreng. Kalau pengen dapat rendang ada lagi doanya, ini lebih mantap, tapi syaratnya satu, ya kalau bapak dapat dosa, ngelakuin dosa langsung dibalas sama Allah. Oh enggak? Iya serius nih Pak, demi Allah dan Rasulullah. Saya baru sekitar 8 tahun ini mengamalkan. Saya baru tahu dari di pondok pesantren, saya belum berani mengamalkan. Tapi ini hadis Rasulullah SAW. Soalnya dalam kitab An-Nawawi disebutkan. Kalau tadi tempe goreng, kalau ini nggak betul. Allahumma qili ma qaddamtu wa ma akhadtu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa anta a'lamu bihi minni antal qaddu wa antal akhiru la kalau dengan maling doa ini nanti ya yang namanya istidraj lewat. Kan tadi itu istidraj itu bapak melakukan dosa tapi merasa melakukan dosa. Makanya dengan kita membaca doa ini nggak bakal bapak dapat istidraj. Artinya apa? Ketika bapak berbuat dosa langsung dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mending begitu prioritas di akhirat. Ini dulu ini konten takut ya. Artinya apa? Kita gak bakal melakukan dosa gitu aja. Ya, oh enggak, nanti tulisin sekalian. Aduh kayaknya belum berani. Ya, ini jarang-jarang diblokir aja belum sebelum ngapain. Belum, ini sama blok C tapi sering ada di blok. Ini jarang saya sampaikan ya Pak. Belum blok B doang dibahas. Iya, khusus. Iya, jujur pada Allah saya belum tahu, baru sekitar 8 tahun ini apa sama. Dan itu terbukti. Saya cerita pribadi. Pak, ini harga sekian. Nah, misal 5.000, ini nanti saya bikin 3.000 yang 2.000 buat bapak. Saya nggak nolak Pak, kan lagi sibuk saya tanda tangan itu harga. Langsung kan bener Allah. Ini nanti dari 2.000 perak. Ada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung saya tuh yang begitu. Apalagi yang prosesnya yang urusannya mahal.
langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dah, yang tempe goreng dulu aja yang tadi dah. Ya, insyaallah kalau tempe gorengnya sudah enak, udah nyaman, baru pakai rendang. Jadi nikmat juga salatnya, ibadahnya. Baik, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, sampai jam 10 kan? Sebelumnya udah mulai ngantuk-ngantuk. Kopinya nggak keluar sih Pak, katanya lagi diseduh. Betul. Baik, setengah 10 Pak ya. Setengah 10 ya, ikhlas ya. Baik. Tadi bulan Syawal, kita latih diri kita, keluarga kita, terlebih di akhir-akhir zaman ini Pak. Dulu, apalagi sekarang ya Pak ya. Dulu kita yang namanya ibadah mengkaji dari guru. Sekarang saya perhatikan banyak orang-orang yang tontonan jadi tuntunan. Karena biasa lihat di televisi demikian, dia praktekkan dalam keseharian. Nggak usah jauh-jauh Pak. Beberapa kasus saya temukan, ya, akad nikah, orang akad nikah, dia contoh yang di televisi. Untung saksinya benar, naiknya lubang. Coba kalau naiknya saksinya mengatakan sah, haram nikah. Ya, saya terima nikahnya, nggak ada nikahnya itu. Tapi kalau di sinetron ya wajar, namanya juga acting, nggak perlu sah, nggak perlu sah. Ya, juga namanya juga acting, dibayar. Pakai domir, padahal di situ nggak boleh ada domir. Karena apa? Si wanitanya ada di situ, bukan nikah lagi. Ya, ada lagi saya temukan orang meninggal jenazah, sunnahnya itu ditutup dengan kain panjang seluruh tubuh. Ini mah enggak, mukanya di apa itu? Pakai apa namanya? Kerudung sing Arab, tipis. Kerudung yang Arab itu tahu ya? Yang kelihatan tembus pandang. Saya sampaikan ini nih tontonan jadi tuntunan. Ada yang tutup iya, tutupnya kayak gitu, kayak agama sebelah. Cuman bedanya dipertikin baik. Betul nggak? Suka lihat begitu nggak? Lurusan aja ya Pak Bos. Betul, kain panjang, sunahnya demikian. Jangan ikut-ikutan. Ini bahaya. Makanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang akhir zaman, terutama fitnah Dajjal, ini beliau benar-benar bahkan harus diulang-ulang Pak. Karena apa? Mengingatkan kita. Karena semakin kita para muballigh, para dai tidak mengingatkan tentang akhir zaman, tidak mengingatkan tentang bahaya Dajjal, fitnah Dajjal, belajar kesenangan Pak. Ya, kesenangan dia, fitnahnya keluar sedikit-sedikit. Sekarang lihat anak-anak kita, HP dipegang, kita mau kontrol susah. Sholat maghrib masih main HP, dimarahin anaknya, padahal kita yang beli HP orang tuanya. Betul Pak? Yang beli pulsa siapa? Enggak, ngambil pulsa saya mau pakai wifi, joget sama sampingnya Pak. Bapaknya yang bayar wifi siapa? Bapaknya. Kita masih nyalahin anak kita. Makanya benar kata Rasulullah SAW, al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Al-akhillahu, orang-orang yang dulunya di dunia itu bersaudara, bermusuh-musuhan nanti Pak. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Yang tadinya di dunianya bapak sama anak, anak sama ibu, suami sama istri, kakak sama adik, adik dengan kakak, nanti di yaumil akhir bermusuh-musuhan. Karena apa? Datang anaknya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu saya hisab. Kenapa dulu malam minggu kamu diajak sama orang yang bukan mahram kamu? Kamu mau? Dijawab oleh anak ceweknya, enggak diizinin sama mama. Bapaknya mau masuk surga ditarik. Akhirnya apa? Amak sama ibu, bapak sama anak ibu. Ibunya datang, kenapa dulu tidak pakai, tidak menutup aurat? Nah, suami saya mengizinkan. Ribut istri sama suami. Datang
anak-anaknya lagi yang laki-laki dihisap, kenapa kalau pakai narkoba, pakai ganja, pakai narkotika, pakai sabu-sabu? Oh, orang bapak saya kami diam aja, ibu bapak saya juga diam aja, tidak memperhatikan saya. Ribut anak istri bapak, semua. Al-akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din. Semua ribut Pak. Makanya dengan semangat Sya'ban ini ya kita perbaiki hubungan anak dengan kita yang jauh. Mungkin kadang-kadang kita tidak pernah bercengkrama dengan anak kita, tidak pernah ngobrol. Perhatikan anak-anak kita sehingga mereka ketika diajarkan untuk sholat tarawih, bangun puasa, ikut berjamaah, mereka mau. Kita pakai perintahnya marah doang, ayo sholat, ayo ngaji, tapi kita nggak mau melaksanakan ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi nanti ketika bapak sama anak ini ribut saling nyala-nyalahin, mereka menonton aja terus. Dan kayak gak dipisahkan mereka. Biarin, jangan dipisahin, biarin. Apa yang terjadi Pak? Yang terjadi manusia satu keluarga tadi ini, kata bapaknya, ini mah sudah pasti kesalahan bukan pada diri kita, kata bapaknya. Bapaknya apa? Karena dulunya ngaji di Hidayatul Mukminin. Pernah ngaji dulunya. Kata bapaknya, ini meyakin kesalahan bukan dari kita, kata bapaknya, itu bukan dari kita mah sebagai orang tuanya, bukan dari anak-anak kita. Siapa? Ini kesalahan setan iblis laknatullah. Iblis disalah-salahin. Iblis terima nggak disalahin Pak? Nggak terima iblis. Ada di dalam surat Ibrahim ayat 22 kepada disebutkan itu khutbahnya iblis nanti Pak. Nanti manusia tadi itu saling nyala-nyalahin yang tadi saya ceritakan tuh, saling menyalahkan, ribut sana sini, kesalahan dilimpahkan kepada iblis. Iblis boleh sepertinya jurus. Nyala-nyalahin saya. Ibrahim ayat 22 disebutkan. Saya nggak hafal, makanya saya teruskan. Wa qala syaitan lamma qudiyal amru innallaha ma'akum wa 'adal haqqu. Wa qala syaitan, berkatalah para setan, iblis laknatullah alaih, lima qudiyal amru, ketika diputuskan perkara-perkara di yaumil hisab nanti. Innallaha, kata iblis, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, wa'adakum, itu berjanji kepada kalian. Wa'adal haq, dan janji Allah itu pasti benar, ada yang salah. Wa wa'tukum fa akhlaftukum, saya janji tapi saya ngibulin kalian, tapi saya tidak menepati janji-janji saya, kata setan. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fa fastajabtum li. Nih kalimatnya. Wa ma kana li 'alaikum, dan adapun saya kepada kalian ngajak doang. Saya mengajak, ayo Pak, jangan sholat, ayo Bu, jangan tutup aurat, ayo nih jalan-jalan sama pacar, ayo deh pakai narkoba, pakai ganja, narkotika dan lain sebagainya. Saya mengajak doang, kata si iblis. Ya kan? Wa maka nali alaikum min sultanin, saya nggak punya kekuasaan kepada kalian, saya mengajak. Kalau kamu illa anta amrukum fastajabtum li, kalau mau. Kamu yang mau, kalau nggak mau juga saya nggak maksa. Ketika di dunia saya mengajak doang, kalau nggak mau nggak maksa. Adakah saya, kata saya tadi itu, ketika mengajak kamu buka Allah terus saya kasih penyakit? Enggak, saya tidak punya kuasa, kata iblis. Saya mengajak kalau mau. Itu bahasanya begitu Pak. Ya, kalau nggak mau saya nggak bisa ngapa-ngapain, itu hak Allah. Saya tidak bisa mendatangkan mudarat, kata iblis. Ada nggak yang saya ajak supaya tidak sholat berjamaah ngaji, terus saya kasih dia bicara? Nggak ada. Saya tidak punya kekuasaan, kata iblis. Ingat, fala talumuni wa lumukum, maka dari itu kamu jangan mencela saya, celah diri kamu sendiri. Kalau saya cuma ngajak, kalau mau, maka celah kamu sendiri. Itu kata iblis. Wa ma ana bi musrihikum wa ma antum bi musrihi. Saya tidak bisa menolong kamu, kata iblis, kalau sekarang ini nggak bisa, dan kamu juga tidak bisa menolong saya. Masing-masing iblis. Ya kan? Lana amaluna wa lakum amalukum. Amal saya, amal kamu. Kamu tolong diri kamu sendiri, saya pun juga seperti itu. Saya tidak
laknatullah alaih, saya pun mengingkari apa yang telah kamu sekutukan kepada Allah. Kata iblis nggak pernah musyrik. Ada manusia yang musyrik dilaknat sama iblis. Ya, saya mengingkari kamu berbuat syirik itu, saya mengingkari. Saya kan cuma ngajak kalau mau. Terus kamu berbuat musyrik, ya itu urusan kamu. Saya pun mengingkari kemusyrikan kamu. Iblis kan. Apa jawab iblis yang terakhir? Inna dhalimina lahum